I could take. Halo sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Jajang, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Di video kali ini saya akan membangkitkan jiwa-jiwa psikopat dari kalian dengan menceritakan sebuah film yang berjudul Saw, yang merupakan garapan dari James Wan, yang dimana menceritakan tentang seorang misterius yang kerap kali membuat resah warganet dengan memberi sebuah permainan kepada orang-orang terpilih yang tidak pernah menghargai atas kehidupan mereka. Dan seperti biasa, jauhi keramaian, gunakan hashtag rebahan. Selamat menonton dan intronya. Diawali dengan memperlihatkan dua orang yang bernama Adam dan Dr. Jordan, atau kita sebut saja George, yang merupakan ahli bedah. Dengan ekspresi kebingungan karena sebangunnya dari pingsan, mereka yang mendapati kaki dari mereka terikat dengan rantai yang begitu kuat dan tidak ingat apa yang terjadi kepada mereka sebelumnya. Ditambah lagi dengan keberadaan jasad seseorang dengan memegang pistol dan pemutar MP3 di kedua tangannya, yang dimana membuat suasana pun semakin menegangkan karena dimana Adam yang pertama kali melihat mayat secara langsung, sehingga dia pun berteriak untuk meminta pertolongan. Berbeda dengan Adam, George yang memang memiliki otak yang lebih encer menyimpulkan bahwa pelaku yang membawa mereka ke tempat tersebut ingin melihat mereka melakukan sesuatu, semacam permainan yang berpatokan dengan waktu, karena di mana di ruangan tersebut terdapat sebuah jam dinding yang sengaja dipasang untuk memperlihatkan waktu ke mereka. Dan benar saja, mereka pun dibekali dengan sebuah petunjuk dan micro CD yang berada di kantong masing-masing dari mereka. Tapi yang membagongkan di sini, di mana George yang mendapatkan bekal lebih banyak seperti kunci, micro CD dan sebutir peluru, hingga George semakin bingung dengan apa yang akan dia lakukan dengan perkakas tersebut. Bingung dengan isi dari CD card tersebut, Adam lantas mengambil MP3 players dari mayat yang berada di depannya. Dan dia pun mendapat sebuah ancaman bahwa ia akan menyaksikan kematiannya di tempat tersebut. Sedangkan George mendapat banyak sekali perintah dan petunjuk yang dimana menyuruhnya selalu mempercayai kata hatinya, mencari tanda X, dan yang paling mengerikan, jika George tidak membunuh Adam sampai pukul 6, maka beliau tidak akan pernah melihat keluarganya. George pun kembali memutar MP3 tersebut sampai ia menemukan sebuah petunjuk yang dimana terdapat dua buah gergaji besi yang tersimpan rapi di belakang toilet. Dengan usaha keras mereka mencoba memotong rantai yang mengikat mereka. Tapi sayangnya rantai itu pun tidak tergores sedikit pun karena memang bukan ditujukan untuk memotong besi oleh sang pelaku. Setelah itu George pun sedikit merenung dengan mengingat kembali kesalahan apa yang ia perbuat sehingga beliau berada di tempat tersebut. Lalu kita akan di-flashback ke beberapa hari sebelumnya. George yang tengah menjelaskan produser operasi untuk seorang pria bernama John yang dimana didiagnosis sebuah penyakit tumor di bagian otaknya. Dan belum sempat selesai menjelaskan, dia pun mendapat sebuah panggilan untuk kembali ke ruangannya. Ini dia David yang merupakan seorang detektif atas semua kasus pembunuhan. Di sini beliau datang untuk menjemput George untuk memberikan keterangan di kantor polisi. Karena di mana pulpen milik George ditemukan persis di TKP pembunuhan yang terjadi di tempo hari sebelumnya.
Di kantor polisi kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Amanda, yang dimana dia adalah orang satu-satunya korban yang berhasil selamat dari kekejaman psikopat. Yang dimana ia menceritakan sebangunnya dari tidur siang, ia sudah mendapati sebuah alat pemecah mulut yang tertempel di kepalanya. All I could taste was blood. Dengan rasa ketakutan, dia pun mendapat sebuah instruksi untuk mengambil kunci di dalam tubuh korban yang ada di depannya. Takut akan kematian membuat jiwa brutal dari Amanda pun bangkit dan kemudian dolar kuning, yang akhirnya dia pun berhasil melepaskan alat tersebut dari kepalanya. Tidak lama setelahnya, seorang dengan menggunakan topeng, kita sebut saja Mr. X, di mana beliau memberikan sebuah kata-kata motivasi kepada Amanda agar lebih menghargai kehidupannya. Dan dari sana Amanda berasumsi bahwa korban-korban pembunuhan sadis yang terjadi merupakan seseorang yang tidak pernah menghargai kehidupan mereka. You are, in fact, a drug addict. That's why he picked you. Mendengar cerita Jared Dawes membuat Adam semakin frustasi dan emosi karena dia yang tidak mempunyai sedikit pun informasi atas penculikannya tersebut. Lantas untuk melampiaskannya, dia pun melempar sebuah wedding dan terlihat seseorang yang mengamati mereka dari layar komputer. I can see. Ingat dengan sebuah petunjuk dengan tanda X, lalu Adam pun menyuruhnya untuk mematikan lampu ruangan. Dan ternyata sebuah tanda silang terlihat jelas di samping George. Lalu dia pun mendapat sebuah kotak yang isinya sebuah rokok pematik dan sebuah instruksi untuk membunuh Adam tanpa menyentuhnya, dengan menaruh darah dari mayat yang berada di depannya, yang dimana darah tersebut sudah tercampur dengan racun. Jesus, behind you. Is only poisonous when it ends in bloodshed. Think about this. Menyadari mereka yang diawasi dengan kamera, George pun di sini mematikan lampu ruangan kemudian menyusun rencana. Lalu saat lampu menyala, beliau pun memberikan rokok tersebut kepada Adam, dan seketika itu Adam pun pura-pura pingsan untuk mengetahui apa yang direncanakan oleh orang yang menculiknya. Dan ternyata rencana mereka pun gagal ketika si penculik mengalirkan tegangan listrik dari rantai yang mengikat kakinya. Anjir nggak tuh? There! I've done it! I've killed him with the poison. Lalu dia pun mendapat telepon dari seseorang misterius yang dimana pada saat itu istri dan anaknya sedang disandra oleh orang yang sama. Sang istri yang diberi kesempatan untuk berbicara lantas memperingati George untuk tidak mempercayai Adam dikarenakan Adam mengetahui dirinya yang sebenarnya. Don't believe Adam's lies. Stop the lies! You're a liar! I need to know the truth! Di sini Adam terang-terangan membeberkan sebuah rahasia tentang dirinya yang seorang fotografer, yang dimana pada saat itu dia menerima sebuah misi untuk memotret segala yang dilakukan oleh George, mulai dari bekerja, check-in dari pagi sampai petang. Dia pun memberitahu Adam bahwa di malam itu ada seseorang misterius yang berada di rumahnya. Dan ternyata orang tersebut adalah Zip, yang dimana merupakan salah satu dokter yang juga bekerja dengan George. Zap. Sedangkan di tempat lain, Zip kembali menelpon George untuk berbicara kepada istrinya. Sang istri yang memang sudah dari awal berhasil melepaskan ikatan tangannya, lantas melakukan perlawanan dan suara tembak-tembakan pun terdengar oleh George yang masih tersambung dari telepon tersebut. Yang dimana karena hal tersebut membuatnya berpikir bahwa istri dan anaknya sudah tewas. Dan bersamaan dengan itu juga, tegangan listrik juga mengalir ke kakinya, yang dimana membuatnya pingsan. Dan faktanya, istri dan anak dari George berhasil kabur bersamaan dengan kedatangan David untuk menghentikannya. Tapi sayangnya, dia pun harus pingsan ketika Zip menghantamnya dengan pot kaca.
Sebangunnya dari pingsan, Josh pun kembali mendapatkan telepon dari orang yang entah itu siapa. Dan karena kakinya yang masih terikat, dia pun tidak bisa menjangkau telepon yang letaknya jauh dari tempatnya tersebut. Putus asa dengan keadaan dan bercampur dengan emosi, akhirnya Josh pun memutuskan untuk memotong kakinya sendiri. Lalu dengan sisa tenaga yang ia punya, dia pun mengambil pistol dari tangan mayat untuk membunuh Adam karena memang dia berpikir Adam adalah awal dari semua ini. Dan selesai. Film yang lumayan sadis jika ditonton secara langsung. Sebenarnya begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Misalnya jangan terlalu cepat menilai sesuatu dan tetap hargailah kehidupan. Bahwa yang mati saja kepengen hidup lagi. Oleh sebab itu, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye!